Hai adik-adik manis, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit ya, untuk kita siapkan hati kita supaya kita bisa beribadah di hari ini, di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Adik-adik, tidak terasa ya, udah mau 1 tahun kita ibadah IMPA online. Ya adik-adik, kakak berharap, kita semua berharap semoga tahun 2021 kita bisa kembali sekolah minggu secara bertatap muka. Kakak sudah kangen, sudah sangat rindu dengan adik-adik semua. Nah adik-adik manis, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita di hari Minggu ini ya. Adik-adik, kakak minta adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan masuk dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita di hari Minggu ini, mari kita angkat pujian kita, yaitu Mars Pelkat PA dengan judul Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh teman kita, Asyar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami beribadah memuji nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami beribadah di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang sebagai lagu pembuka, kita juga akan menyanyikan lagu dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur kita di hari Minggu ini. Kita akan sama-sama mendengarkan Mazmur puji-pujian dari Mazmur 22 ayat 17 sampai 22 yang akan dibacakan oleh teman kita Evan. Pembacaan Mazmur 22 ayat 17 sampai 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Nah, adik-adik manis, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ya, yang nantinya pemberitaan firman Tuhan juga akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wayan. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biar kita bisa tenang, supaya firman Tuhan nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta bisa kita pahami dan bisa kita lakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, pada minggu ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita baca dan kita dengarkan bersama pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Ibu Pendeta ulangi, kitab Matius pasal 2
ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Jika adik-adik sudah menemukan firman Tuhan yang dimaksud, Ibu Pendeta hendak mengajak kita untuk bersama-sama berdoa, memohon Roh Kudus untuk membimbing kita memahami firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa, kita tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada minggu pagi yang teduh ini kami anak-anak Tuhan beribadah di hadapan Tuhan dengan sikap tunduk. Dan biarlah ya Bapa, pada minggu ini kami juga boleh diurapi dan juga disirami oleh firman Tuhan. Karena kami telah membuka Alkitab kami. Kami rindu Tuhan boleh berbicara bagi kami. Kami rindu menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itulah ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami mengerti dan juga mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ibu Pendeta yang akan membaca dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu ya Allah, kiranya Engkau juga yang akan mengurapinya, sehingga firman Tuhanlah sendiri yang disampaikan atas kehendak Tuhan melalui Ibu Pendeta. Bapa di surga, demikianlah doa kami, berfirmanlah bagi kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ibu Pendeta akan bimbing kita di dalam pembacaan. Demikian firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diberikan tema, dia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, ketika nabi-nabi masih hidup dan melayani umat Tuhan, sebelum adanya perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus lahir, nah para nabi-nabi ini sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja yang akan membebaskan umatnya, yang akan memimpin umatnya dengan gagah, yang akan memimpin umatnya dengan membawa damai sejahtera dalam kehidupan umat manusia. Nah, pada saat kehidupan para nabi, semua orang menanti-nantikan raja yang dimaksud. Sampai kepada kehidupan dalam perjanjian baru, genaplah firman Tuhan di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus ini merupakan ancaman besar bagi beberapa raja, bahkan semua raja yang takut sekali kekuasaannya akan diambil oleh raja yang sudah dinubuatkan oleh para nabi itu. Karena dikatakan pada zaman dulu bahwa raja yang akan lahir adalah raja di atas segala raja. Wah, takutlah semua raja-raja, pembesar-pembesar yang hidup pada zaman itu. Mereka tidak mau kalah. Mereka harus menjadi nomor satu.
Mereka harus tetap menguasai wilayah mereka. Mereka pikir bahwa raja yang akan lahir itu adalah raja yang akan memerintah pemerintahan di dunia ini. Mereka tidak sampai berpikir bahwa raja yang akan hidup akan memerintah kehidupan di dunia ini maupun juga kehidupan di sorga. Nah, tetapi itulah yang dimaksudkan oleh para raja-raja yang hidup pada waktu itu. Mereka sangat takut untuk disaingi. Oleh sebab itu, salah satu raja yang kejam bernama Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh anak-anak yang lahir pada pemerintahannya waktu itu. Karena ternyata nubuat yang dinubuatkan Nabi itu terwujud, dan ada 3 orang yang kita kenal dengan 3 orang Majus diperintahkan oleh Herodes untuk memberitakan atau mencari tahu di mana anak itu berada. Nah, cerita sebelumnya diceritakan bahwa 3 orang Majus ini memang betul melihat bintang dari timur, ya kan? Bintang dari timur berjalan dan mereka mengikuti bintang itu. Tibalah di kandang domba dan melihat dengan nyata, menyaksikan kelahiran Raja Damai itu, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Herodes telah memerintahkan 3 orang Majus itu, dipanggillah mereka bertiga. Tetapi ada yang menarik, karena 3 orang Majus ini rupanya mengelabui Herodes. Dia tidak berkata jujur kepada Herodes bahwa Yesus ada di sana, karena dia tidak mau Herodes akan membunuh anak itu. Oleh sebab itu Herodes menjadi sangat marah. Raja Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Nah, karena itulah Yusuf dan Maria melakukan pelarian, membawa lari anaknya Yesus karena takut akan dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, inilah sambungan dari kisah yang sudah Ibu Pendeta jabarkan tadi. Bagaimana Yusuf dan Maria serta bayi Yesus kembali dari Mesir, dari tempat pelariannya atau tempat persembunyiannya. Nah, di ayatnya yang ke-19 dikatakan setelah Herodes mati. Jadi Yusuf dan Maria rupanya berani untuk kembali ke tempat asalnya, ya, di daerah Galilea itu. Karena dia mendengarkan bahwa Herodes sudah mati. Wah, aman. Sudah aman nih karena Raja Herodes sudah mati. Tidak takut lagi ke sana pulang, ya kan? Karena yang membunuh anaknya itu sudah mati. Nah, setelah Herodes mati, kembali malaikat menampakkan dirinya kepada Yusuf di dalam mimpi. Nah, malaikat ini mengatakan kepada Yusuf, "Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka hendak membunuh anak itu. Ternyata dia sudah mati." Nah, malaikat memberi kabar seperti itu kepada Yusuf. Nah, lanjut cerita, lalu Yusuf pun bangun, diambilnya lah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Jadi rupanya walaupun Herodes sudah mati, rupanya Herodes ini dia punya anak. Dia punya anak 3, laki-laki semua. Jadi mereka yang menggantikan ayahnya. Bahkan Arkelaus dikisahkan adalah orang yang juga jahat seperti ayahnya, bahkan lebih jahat dari ayahnya. Karena itu dikisahkan selanjutnya bahwa ketika Yusuf mendengarkan malaikat melalui mimpi, memang dia pergi ke Israel itu. Tetapi dia tidak tepat di tanah Yudea, tetapi ia pergi ke sebuah kota di daerah Galilea yang bernama
Nazaret dan dia menetap di sana. Jadi dia merasa bahwa di Galilea itu, di kota kecil yang bernama Nazaret, dia aman di situ. Jadi sebelum Yusuf dan Maria pindah membawa anak mereka, bayi Yesus, Yusuf sudah melihat-lihat mana daerah-daerah yang aman di Israel yang bisa saya tempati, yang jauh-jauh dari pemerintahan anaknya Herodes, yaitu Raja Arkelaus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita tahu benar bahwa sekarang bahwa Yesus ini adalah disebut sebagai orang Nazaret karena rupanya Tuhan Yesus bersama dengan ayahnya Yusuf dan ibunya Maria menetap tinggal lama di Nazaret setelah pelariannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita hendak diajarkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita diajarkan bahwa di dalam setiap rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kehadiran Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya mau membawa semua umat manusia untuk memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal, yang akan dikerjakannya setelah dewasa di atas kayu salib. Dia mati bagi kita untuk menebus semua dosa-dosa manusia, sehingga kita boleh senantiasa menerima keselamatan dan hidup yang kekal di sorga. Bahkan kematian Kristus juga menyiapkan tempat bagi kita ketika ia bangkit, ia naik ke sorga dan juga menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Itu berarti bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan saat hari ini, adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi cita-cita kita tahu dengan benar bahwa Tuhan kita itu baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apapun yang menjadi cita-cita kita kelak ketika kita dewasa nanti, itulah yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tugas kita adalah tetap bekerja keras, rajin belajar untuk mencapai cita-cita kita, dan juga patuh terhadap firman Tuhan. Nah, inilah poin yang kedua yang hendak kita diajarkan bersama. Bahwa kita melihat di sana peran malaikat, ya. Malaikat selalu menyapa Yusuf di dalam mimpi. Ketika Yusuf tunangan bersama dengan Maria, lalu Maria mengandung dari Roh Kudus, malaikat tetap hadir untuk memberitakan kehamilan Maria itu sendiri dan juga memberitakan kepada Yusuf bahwa ia telah mengandung Roh Kudus. Nah, ketika pelarian Yusuf dan Maria, kembali malaikat juga mengambil peran. Nah, apa yang kita pelajari dari sikap Maria dan juga sikap Yusuf? Yaitu kepatuhan akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan melalui malaikatnya. Nah, tujuan kepatuhan kita akan perkataan Tuhan yaitu dapat menjauhkan kita dari celaka, dari bahaya. Kalau Yusuf pada waktu itu tidak mendengarkan malaikat dan tetap tinggal di situ, mungkin rencana Tuhan tidak akan terjadi. Mungkin bayi Yesus bisa saja mati, dibunuh oleh Herodes pada waktu itu. Tetapi karena ketaatan Yusuf bersama dengan Maria, ia lalu menerima kebaikan dari Tuhan. Memang rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tahu bahwa Yusuf itu patuh. Tuhan tahu bahwa Yusuf dan Maria adalah umat yang setia. Karena itu mereka diberikan tanggung jawab yang besar ini untuk memberi jalan juga bagi manusia melalui bayi mereka yaitu Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh diajarkan bersama bahwa hari ini mari kita patuh akan firman Tuhan. Apapun yang diajarkan oleh guru-guru kita, baik di dalam pelayanan anak, ya kakak-kakak layan yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman,
maupun ketika juga kita membaca Alkitab kita di rumah, dengar-dengaran orang tua ya, hormat kepada orang tua adalah sikap yang baik, sikap yang Tuhan perkenankan, sikap yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, niscaya dengan melakukan firman Tuhan dengan setia dan patuh dan tunduk terhadap perintah Tuhan dalam firman-Nya, kita boleh memperoleh kebaikan, berkat, dan keselamatan dari Tuhan. Ingat, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan masa depan adik-adik adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak akan pernah gagal di dalam merancangkan apa yang boleh menjadi masa depan bagian adik-adik. Dan juga tugas kita adalah mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam sikap tunduk, patuh, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya kita boleh senantiasa bersukacita, karena sesungguhnya Tuhan baik di dalam kehidupan kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan baru saja kita dengarkan. Nah, semoga firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta Wayan, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari, ya adik-adik ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 233 ayat 1 dan ayatnya yang keempat dengan judul Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wayan. Adik-adik, sikap berdoa yang manis seperti apa? Tangan dilipat, mata ditutup, dan hati kita naikkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kita kembali diajak untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Karena itu mari kita kembali menutup mata kita, melipat tangan, dan juga tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah hadir dan lahir di dalam kehidupan kami umat manusia, yang juga membawa harapan yang baru untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kami.
melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di kota Nazaret, boleh membawa pengharapan yang baru bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kami keselamatan melalui rancangan rencana Tuhan di dalam kehidupan Kristus, dalam penyalibannya dan juga kematiannya di kayu salib yang telah menebus segala dosa manusia dan yang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Ya Bapa dalam kerajaan surga, di dalam syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan boleh menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan jajarannya di tengah-tengah pemerintahan negara kami, baik dalam pemimpin-pemimpin di pusat maupun juga pemimpin-pemimpin di pelosok. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa khususnya ketika bangsa negara kami menghadapi pandemi COVID-19, kami berdoa kiranya Tuhan memberi perlindungan, memberi kesehatan, dan juga boleh memampukan bangsa dan negara kami untuk dapat melewati pandemi ini. Khusus bagi tim medis, para dokter dan perawat, khusus juga ya Tuhan kami berdoa bagi setiap pasien COVID-19, kiranya Engkau memberi kesembuhan bagi mereka dan juga memberikan kemampuan untuk boleh menjadi garda terdepan bagi kami untuk setia di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi kami masyarakat, berilah kiranya kami kebijaksanaan Tuhan sehingga kami boleh mendukung pemerintahan kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan kami berdoa untuk GPIB di dalam pelayanannya baik secara sinodal maupun juga gereja. Tuhan kiranya memampukan GPIB untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di dalam setiap pelayanan gerejamu. Juga berkati kiranya pelayanan anak pada hari ini dan seterusnya di dalam setiap program-program yang boleh dicanangkan sehingga segala sesuatunya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga anak-anak boleh mengalami pertumbuhan yang baik di dalam kerohanian, boleh berakar yang kuat, bertumbuh dengan baik dan juga boleh senantiasa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Khusus juga kami berdoa bagi kakak-kakak layan yang dengan setia dan penuh kesabaran mengajari kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati mereka di dalam kegiatan kehidupan pelayanan dan juga kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang dengan setia dan penuh kesabaran juga merawat dan mendampingi kami. Biarlah juga Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk kami di masa-masa bermain maupun juga di masa-masa sekolah. Kiranya juga Tuhan yang akan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu hormat dan tunduk terhadap orang tua, sama juga tunduk dan hormat kepada guru-guru kami dan juga kepada Tuhan terlebih lagi. Biarlah ya Bapa kami boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan Engkau sehingga rencana Tuhan boleh senantiasa terlaksana dalam kehidupan kami. Jadikanlah hati kami selayaknya hati Yusuf dan Maria yang mau taat dan setia terhadap-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya juga Tuhan akan memberi kesembuhan baginya, khususnya ya Tuhan bagi kakak-kakak layan kami, beri kiranya mereka kesehatan yang baik sehingga boleh melangsungkan dan melakukan kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, demikianlah doa kami, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik, uang persembahan yang akan adik-adik berikan, adik-adik lipat dengan rapi, dan adik-adik memberikannya dengan tangan yang kanan, bukan dengan tangan yang kiri ya. Nah, kalau adik-adik punya waktu, adik-adik boleh minta tolong sama papa mamanya, bisa mengantarkannya langsung ke gereja ya adik-adik ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337 ayatnya yang pertama saja dengan judul Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah Pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, persembahan syukur kita ini akan didoakan oleh teman kita, Tasya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan pekabaran Injil di muka bumi ini. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Kakak mengundang adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul Jalan Serta Yesus. Kita akan menyanyikannya 2 kali ya adik-adik ya. Nyanyi dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita masuk dalam doa penutup. Doa penutup kita di siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wayan. Sikap yang manis adik-adik untuk berdoa ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menghadap Tuhan mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kita. Karena itu Ibu Pendeta mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita kembali menutup mata kita, melipat tangan dan juga menundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa.
Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah puji-pujian kami, doa, dan juga firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama menjadi ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, apapun yang kami telah dengarkan bersama, biarlah juga Tuhan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh selalu menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kiranya bertambah-tambahlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kehidupan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik manis, ibadah kita pada hari Minggu tanggal 27 Desember sudah selesai. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik penuh dengan sukacita untuk memulai minggu yang baru lagi, adik-adik ya. Nah, adik-adik, jangan lupa karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu apa adik-adik? Rajin mencuci tangan, kemudian kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan ketika kita berada di kerumunan orang ramai, kita harus menjaga jarak atau yang disebut dengan social distancing. Ya adik-adik ya, supaya kita terhindar dari segala virus-virus yang bisa merusak tubuh dan kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa, bye-bye.